Dua striker belum cukup. Manajemen Persib Bandung gerak cepat dan berhasil datangkan striker Tammy Abraham asal Inggris dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing terakhir Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kejutan besar dari Eropa. Bobotoh dapat pesan khusus dari pemain Man City, Tijani Reinders. Pelatih Pep Guardiola langsung kaget dan takjub. Ada klub Indonesia yang super istimewakah? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Trending 1 hari ini. Media ternama ini ungkap satu pemain Persib yang pecahkan rekor paling terbaik di FIFA Matchday September ini. Bobotoh auto bahagia dan bangga dengarnya. Simak baik-baik ulasan menariknya hanya di sini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Dua striker belum cukup. Manajemen Persib Bandung gerak cepat dan berhasil datangkan striker Tammy Abraham asal Inggris dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing terakhir Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tengah dalam tahap melengkapi skuad demi memaksimalkan potensi juara di BRI Liga 1 serta kompetisi Asia ACL 2. Maung Bandung masih memiliki 1 slot terakhir dari jatah kuota pemain asing yang disediakan oleh operator liga. Di tengah bursa transfer yang masih terbuka, nama Tammy Abraham muncul sebagai kandidat ideal yang bisa menjadi jawaban atas kebutuhan lini depan Persib. Striker berkebangsaan Inggris ini menunjukkan statistik mengesankan yang bisa membuat pelatih Bojan Hodak tersenyum lebar. Mengapa Persib wajib merekrutnya? Mari kita bedah alasannya berdasarkan data performa terkini. Tammy Abraham bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman panjang di liga-liga top, mulai dari Chelsea hingga AS Roma sebelum akhirnya bergabung dengan Besiktas pada awal 2025. Abraham telah membuktikan dirinya sebagai mesin gol yang handal dengan catatan statistik yang detail dan konsisten. Hingga September 2025, ia telah tampil di berbagai kompetisi. Abraham pun pernah berhasil mencetak 24 gol dan memberikan 3 assist. Angka ini menunjukkan efisiensi tinggi, sebuah rasio yang jarang ditemui di level kompetitif seperti Super League. Lebih dari sekedar gol, statistik Abraham menyoroti kemampuannya sebagai center forward yang komplit. Di posisi utamanya sebagai penyerang tengah, ia tidak hanya tajam dalam penyelesaian akhir, tapi juga disiplin secara defensif. Musim ini, ia belum menerima kartu kuning, kedua kuning, atau merah sama sekali. Membuktikan bahwa ia adalah pemain yang cerdas dan menghindari pelanggaran tidak perlu. Selain itu, kontribusinya dalam membangun serangan terlihat dari assist yang ia berikan, yang membantu timnya menciptakan peluang bagi rekan setim. Jika dibandingkan dengan penyerang asing lain di Liga 1 Indonesia, statistik Abraham jelas unggul. Ia memiliki impacting goals sebesar 33%, artinya sepertiga dari gol yang ia cetak berdampak langsung pada hasil pertandingan timnya. Bayangkan jika kekuatan ini dipadukan dengan kreativitas gelandang Persib seperti Tom Hey atau Eliano Rangers. Lini depan Maung Bandung akan menjadi momok bagi lawan-lawan di kompetisi domestik maupun Asia. Dengan Abraham, Bojan Hodak akan memiliki opsi rotasi yang lebih fleksibel di lini depan, mengurangi ketergantungan pada pemain lokal dan memastikan kestabilan performa sepanjang musim. Pelatih asal Kroasia itu pasti akan bahagia, karena Abraham membawa pengalaman Eropa yang bisa mentransfer ilmu kepada pemain muda Persib, sekaligus meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan. Tak hanya itu, kedatangan Abraham bisa menjadi booster moral bagi bobotoh supporter setiap Persib. Striker yang pernah mencetak 30 gol dalam 82 penampilan bersama Chelsea ini memiliki kemampuan aerial yang luar biasa. Dengan tingkat konversi sundulan mencapai 40% di musim ini berdasarkan data pertandingan. Di Super League,
Ia juga menunjukkan ketangguhan fisik dengan rata-rata 2,5 duel udara dimenangkan per laga, yang akan sangat berguna dalam menghadapi pertahanan rapat tim-tim Indonesia. Jika Persib berhasil merekrutnya, ini bukan hanya transfer biasa, tapi investasi jangka panjang untuk meraih gelar juara. Bagi Persib Bandung, merekrut Tammy Abraham sebagai pemain asing terakhir adalah langkah strategis yang tak boleh dilewatkan. Statistik detail musim ini membuktikan bahwa ia adalah penyerang yang siap memberikan dampak instan, membuat Bojan Hodak bahagia, dan membawa Maung Bandung ke level yang lebih tinggi. Kejutan besar dari Eropa. Bobotoh dapat pesan khusus dari pemain Man City, Tijani Reinders. Pelatih Pep Guardiola langsung kaget dan takjub. Ada klub Indonesia yang super istimewakah? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Kabar gembira datang khususnya bagi para pendukung setia Persib Bandung. Bobotoh, gelandang bintang timnas Belanda dan Manchester City, Tijani Reinders, menyampaikan pesan penuh haru kepada Bobotoh setelah adiknya Eliano Reinders resmi berseragam Maung Bandung. Momen ini bukan hanya soal transfer pemain, tetapi juga tentang ikatan keluarga, harapan besar, dan semangat untuk menorehkan prestasi di kancah domestik dan Asia. Melalui unggahan resmi di akun Instagram Persib pada Selasa, 2 September 2025, Tijani tak bisa menyembunyikan kebanggaannya atas langkah besar yang diambil adiknya. Dengan penuh semangat, ia berpesan kepada Bobotoh untuk mendukung Eliano sepenuh hati. Aku benar-benar bangga dengan adikku Eliano Reinders telah bergabung bersama Persib Bandung. Mohon jaga dia dengan baik. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, ucap Tijani yang saat ini menjadi salah satu pilar Manchester City. Kepindahan Eliano Reinders ke Persib diumumkan secara resmi pada 31 Agustus 2025, hanya 2 hari sebelum pesan Tijani dirilis. Pemain berusia 24 tahun ini didatangkan dari klub Eredivisie Belanda, PEC Zwolle, dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Langkah ini menegaskan ambisi Persib untuk memperkuat skuad demi menghadapi jadwal padat di BRI Liga 1 dan Liga Champions Asia musim 2025 sampai 2026. Eliano diproyeksikan menjadi tumpuan di sisi kanan, memberikan dinamika baru dalam taktik Maung Bandung. Keputusan merekrut Eliano bukanlah sembarangan. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa transfer ini merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini menilai bahwa sisi kanan pertahanan Persib masih membutuhkan kedalaman skuad dan pengalaman Eliano di Eredivisie menjadi nilai tambah yang signifikan. Dengan usianya yang masih muda, Persib berharap kontribusi besar Eliano Reinders untuk membangun prestasi klub pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia, kata Aditya pada Senin 1 September 2025 dalam pernyataan klub resmi. Eliano, yang lahir di Tampere, Finlandia 23 Oktober 2000, memulai karir profesionalnya bersama PEC Zwolle sejak 2018. Ia juga sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada musim 2022 sampai 2023 untuk menambah pengalaman. Setelah kembali ke Zwolle, Eliano memilih untuk membuka lembaran baru dengan merantau ke Asia, tepatnya ke Persib Bandung. Keputusan berani ini menunjukkan semangat petualang dan ambisi untuk menaklukkan tantangan baru. Meski begitu, Eliano belum bergabung dalam sesi latihan Persib karena saat ini ia masih memperkuat timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday September 2025. Pelatih Bojan Hodak diperkirakan akan mengintegrasikan Eliano dalam rotasi taktiknya, mengingat padatnya jadwal kompetisi domestik dan Asia yang dihadapi Persib musim ini. Dengan gaya bermain yang dinamis dan pengalaman di liga kompetitif seperti Eredivisie, Eliano diharapkan mampu memberikan warna baru di lini tengah Maung Bandung. Kisah kepindahan Eliano dan dukungan emosional dari Tijani adalah cerminan semangat sepak bola modern, perpaduan talenta, kerja keras, dan dukungan keluarga. Persib Bandung dengan sejarah panjangnya sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, kini semakin menarik perhatian dunia dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Eliano. Momen ini juga menjadi panggilan bagi Bobotoh untuk menunjukkan cinta dan dukungan mereka bukan hanya untuk Eliano, tetapi juga untuk perjuangan Persib di kancah domestik dan internasional.
Trending 1 hari ini. Media ternama ini ungkap satu pemain Persib yang pecahkan rekor paling terbaik di FIFA Matchday September ini. Bobotoh auto bahagia dan bangga dengarnya. Simak baik-baik ulasan menariknya hanya di sini. September 2025 menjadi bulan yang membara bagi dunia sepak bola internasional dengan gelaran FIFA Matchday yang siap menghipnotis penggemar di seluruh penjuru dunia. Timnas Indonesia yang akrab disapa Tim Garuda tak ketinggalan memanaskan mesin untuk dua laga seru. Pada 5 September, skuad Garuda akan menjamu Timnas Taiwan diikuti oleh pertarungan sengit melawan Lebanon pada 8 September. Namun sorotan tak hanya tertuju pada Timnas Indonesia. FIFA Matchday kali ini juga menjadi momen spesial bagi para pemain asing yang berkiprah di Super League. Tercatat 8 bintang asing dari Liga Domestik kita mendapat panggilan negara untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Frans Putros, bek tangguh Persib Bandung yang baru saja bergabung dari Port FC dengan kontrak hingga 31 Mei 2026. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mendapat izin dari Maung Bandung untuk memperkuat timnas Irak dalam laga melawan Hong Kong pada 4 September 2025. Frans Putros izin meninggalkan Persib Bandung untuk memenuhi panggil timnas Irak, begitu pernyataan resmi dari pihak Persib. Menariknya, Frans bukan nama asing di skuad Irak. Ia sudah menjadi langganan di timnas dan kini ia bersiap untuk menghadapi tantangan besar, termasuk laga melawan timnas Indonesia sendiri pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Bayangkan, duel seru antara Frans dan rekan-rekannya di Persib yang membela Garuda. Siapa yang akan unggul? Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Timnas Irak yang diperkuat Frans juga patut diperhitungkan. Mereka merupakan tim dengan peringkat FIFA tertinggi di antara negara-negara yang memanggil pemain asing Super League untuk FIFA Matchday kali ini. Ini menegaskan betapa beratnya persaingan yang akan dihadapi, sekaligus menunjukkan kualitas pemain yang bermain di liga kita. Selain Frans, ada sederet nama lain yang tak kalah menarik. Bek PSIM Yogyakarta, Rahmat Shoh Rahmat Zoda, mendapat panggilan dari Timnas Tajikistan untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dari Persita Tangerang ada dua pemain yang turut berlaga, Tamirlan Kozubayev, bek tengah yang akan memperkuat Timnas Kirgistan, dan Pablo Ganet, gelandang tengah yang siap berjuang bersama Gini Katulistiwa. Tamirlan Kozubayev akan gabung skuad Timnas Kirgistan, ungkap pihak Persita. Sementara Pablo Ganet juga mendapat sorotan karena performanya yang konsisten di lini tengah. Tak berhenti di situ, deretan pemain lain juga siap mencuri perhatian. Gali Freitas dari Timnas Timor Leste, Jervane Kastaner dari Curaçao, serta duo Burundi, Sudi Abdallah dan Christopher Duarugira, turut dipanggil untuk memperkuat negara masing-masing. Mayoritas dari mereka berasal dari Asia, menegaskan bahwa Super League menjadi wadah bagi talenta-talenta Asia yang kian bersinar. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran pemain-pemain asing ini akan terus meningkatkan kualitas kompetisi di Super League? Bikin geger semua! Pelatih timnas Patrick Kluivert beri komentar super berkelas soal Tom Haye dan Eliano Reinders yang resmi gabung Persib dan tinggalkan Eropa. Semuanya auto kaget. Simak pengakuan lengkapnya di sini. Dua pemain keturunan berdarah Indonesia, Tom Haye dan Eliano Reinders, membuat gebrakan dengan meninggalkan gemerlap era divisi Belanda untuk bergabung dengan raksasa BRI Super League Persib Bandung. Keputusan ini tak hanya mengguncang jagat sepak bola domestik, tetapi juga mendapat sorotan positif dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang melihat langkah ini sebagai jalan emas bagi kedua gelandang berbakat tersebut untuk bersinar lebih terang. Kluivert, yang dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda, memberikan pandangan optimistis tentang kepindahan Tom dan Eliano. Dengan tegas, ia menekankan pentingnya menit bermain untuk mengasah kemampuan kedua pemain. Saya pikir ini bagus. Yang paling penting mereka bisa bermain secara reguler, ujar Kluivert kepada wartawan. Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa Persib Bandung adalah panggung ideal bagi keduanya untuk menunjukkan kualitas dan memperkuat posisi mereka di timnas Indonesia. Kisah transfer ini dimulai ketika Tom Haye resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib pada Rabu pekan lalu. Pemain yang sebelumnya berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Almere City ini langsung menggebrak dengan reputasinya sebagai gelandang tangguh. Tak
Tak lama berselang, tepatnya 4 hari kemudian, Eliano Reinders menyusul dengan kepindahan dari PEC Zwolle, membuat Persib menjadi pusat perhatian di bursa transfer domestik. Dua nama besar dari Liga Top Eropa kini berseragam Maung Bandung, bukti bahwa Super League semakin menarik perhatian talenta dunia. Performa kedua pemain di Eredivisie musim lalu memberikan gambaran mengapa mereka begitu diincar. Tom Haye tampil mengesankan dengan 29 penampilan bersama Almere City, 25 diantaranya sebagai starter, mengumpulkan total 2049 menit bermain. Sementara itu, Eliano Reinders mencatatkan 21 penampilan bersama PEC Zwolle dengan 11 kali sebagai starter dan total 1198 menit bermain. Namun, Kluivert menyoroti bahwa kesempatan bermain Eliano di PEC Zwolle cukup terbatas. Di PEC Zwolle, Eliano tidak banyak bermain, tapi saya rasa di Persib Bandung, dia akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Itu penting, lanjut Kluivert. Kehadiran Tom Haye dan Eliano tak hanya memperkaya skuad Persib, tetapi juga menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday September 2025. Total ada 4 pemain Persib yang dipanggil Kluivert untuk memperkuat Garuda: Tom Haye, Eliano Reinders, Beckham Putra, dan Mark Klok. Keempatnya akan berjuang bersama timnas Indonesia dalam 2 laga krusial di Stadion Gelora Tongbungo, Surabaya, melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Laga ini bukan sekedar uji coba, melainkan bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Saudi Arabia dan Irak pada Oktober mendatang. Kepindahan Tom dan Eliano ke Persib adalah cerminan dari ambisi besar sepak bola Indonesia untuk berkompetisi di level global. Dengan bimbingan pelatih sekaliber Kluivert dan talenta-talenta muda yang terus bermunculan, masa depan Garuda tampak cerah. Namun, tantangan besar menanti, baik di level klub maupun tim nasional. Bagaimana menurut kalian? Akankah Tom dan Eliano menjadi kunci sukses Persib di Super League dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia?